Ya, kita coba untuk mulai ya acara hari ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmahnya kita dapat ketemu di Zoom meeting hari ini dalam rangka persiapan pembangunan data warehouse dalam rangka mewujudkan satu data di Kabupaten Gresik. Dengan keadaan sehat walafiat, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman dari OPD yang 9 OPD data prioritas di awal ini, kami sampaikan bahwa pada tahun 2022 ini ada tugas cukup besar, cukup berat bagi Dinas Kominfo dan termasuk Bapeda dalam rangka untuk mewujudkan satu data Kabupaten Gresik yang sesuai dengan Nawakarsa Gresik Seger One Satya ya, data kemiskinan atau satu data Kabupaten Gresik ini. Nah, kami dari Dinas Kominfo juga sudah membuatkan roadmap dan penyusunan peta rencana untuk mewujudkan satu data Kabupaten Gresik itu. Nah, pada hari ini kami mengundang hanya 9 OPD sementara dalam rangka persiapan pembangunan data warehouse. Nah, yang 9 ini kenapa kok kami undang hanya 9? Ini kami melihat dari keinginan atau ada arahan dari tim ahli dari Bapak Bupati untuk segera mengintegrasikan data base, nah, dan data yang ada di 9 OPD yang berbasis NIK, ya, berbasis NIK dan satu lagi berbasis keuangan. Next, Mbak Megan, ya, ini konsep satu data yang sudah kita siapkan untuk konsep satu data Kabupaten Gresik. Mulai dari pertama ada data source. Nah, ini konsepnya data source atau sumber data di satu data Kabupaten Gresik ini itu berasal dari 4 inputan. Pertama itu berasal yang dari desa, yaitu dengan Open SID-nya atau Open Sistem Informasi Desa, dan kemudian direkap menjadi Open DK, Open Dashboard Kecamatan. Nah, itu nantinya akan ditarik ke data warehouse melalui data integrasi. Nah, kemudian ada aplikasi input data, satu data, ya data makro, sesuai di awal menggunakan pendekatan database yang ada di database-nya SIPD. Nah, yang sekarang sedang dibangun itu. Nah, yang terdiri dari beberapa tabel, sekitar kurang lebih ya 4.000 tabel yang nantinya dicukupi oleh OPD. Terus kemudian ada lagi hasil integrasi database dari aplikasi OPD. Nah, yang hari ini kami undang itu yang OPD yang kami rasa mempunyai database di sistem informasinya atau data yang ekstrak dari satu sistem informasi yang ada. Karena mungkin seperti di Dinas Sosial ini database-nya dari 6NG, ya, itu dari Kementerian Sosial. Nah, ini kemarin setahu
kami data yang dari Kementerian Sosial ini bisa diekstrak menjadi Excel ya, menjadi spreadsheet. Nah, karena data sistemnya tidak punya sistem sendiri, sistemnya ikut ke kementerian. Terus kemudian ada lagi data-data dari aplikasi lainnya seperti kayak kalau Dispendik ini ada dari Dispendik ini sebentar. Dispendik contoh dari PPDB mulai SD, SMP, terus kemudian PD Serunya itu yang berbasis ini kita tarik. Kemudian yang Dispenduk ini yang berbasis NIK itu data buku register desa ini bisa kami mintakan. Kemudian mungkin dari sosial meskipun data bentuknya Excel maka kami coba digitalisasikan gitu ya. Dan juga untuk yang lainnya ada juga mungkin dari Dinas Kesehatan ini ada Disikda. Nah, Disikda ini mungkin ada yang berbasis NIK yang bisa kami tarik nantinya. Kemudian dari RSUD juga berbasis NIK mungkin bisa kita tarik juga karena ini semuanya berbasis NIK. Kita coba tarik datanya untuk dimasukkan ke data warehouse tanpa mengurangi atau mengedit data yang ada ya dari sumber yang ada. Jadi kami tidak melakukan editing, kami hanya menarik saja, view tidak merubah, ya. Nanti mohon bisa disediakan dalam bentuk akses baik akses langsung maupun dibikinkan table view-nya. Itu kemudian kita kembali lagi ke konsep satu datanya. Selain ada data yang inputan dari OPD, ya data structure, ini ada data unstructured-nya itu berdasarkan salah satunya di sosial aplikasi, sosial media. Ada IoT juga, IoT sensor. Ini yang dari luar unstructured, maka masuk ke dalam big data storage atau data lake-nya. Nanti kemudian akan digabungkan di processing di machine learning setelah gabungan dari data warehouse dan big data storage-nya ini nanti akan di data processing-nya melalui ETL atau maupun machine learning ya seperti itu. Dan kemudian akan menjadi data mart bagian-bagian dari data dan kemudian ujungnya atau interface kepada user, pada pengguna, yaitu data publishing-nya berupa dashboard OPD. Nanti per OPD akan punya dashboard, terus dashboard command center atau pimpinan Pak Bupati, kemudian portal satu data, kemudian portal satu peta, karena di sini juga ada kita peta satu peta dari Bapeda itu, terus kemudian alat sistem atau tematik lainnya ya, dashboard tematik lainnya. Baik, dari sini next ini konsep data source-nya tadi, kita kembali ke data source tadi. Nah, itu di awal tahun ini kami mencoba mengecek data baik database maupun data bentuk manual Excel ini yang berbasis NIK dan berbasis keuangan. Ada dari Bapeda ini ada yang grandenya ya, terus kemudian Dispenduk, terus Disnaker ini dengan NIK dengan yang terhubung dengan nomor KK ya. Terus kemudian PPDB, Dispendik, terus RSUD SIM RS mungkin NIK dengan BPJS atau dengan rekam medik, nomor rekam mediknya, nomornya saja. Kemudian kalau keuangan ini ada BWKAD, ya ini mulai Sismiop dan sebagainya, itu BWKAD sudah punya data dashboard-nya, maka dari dashboard itu bisa kami tarikan datanya untuk masuk ke data warehouse. Kemudian juga ada Perkim ini ada data ini berbasis NIK ya, nomor 17 itu berbasis NIK. Terus kemudian ada dari
BKD juga ini ada simpeknya juga ada yang berbasis NIK, kemudian Dinkes Sikda, terus Diskoperindak ini ada SIKM ini berbasis NIK dan sebagainya. Nah, yang ada 5 OPD yang menjadi sangat prioritas di awal ini, yaitu 1 Dispenduk yang berbasis NIK ya, Dispenduk, Dinsos, kemudian Dinkes, RSUD, dan Dispendik. Nah, 5 OPD ini diharapkan benar-benar bisa memberikan kontribusi database-nya dengan baik. Nah, dari 5 OPD ini diharapkan nanti pengolahan data berbasis NIK bisa dimanfaatkan untuk beberapa program kerja lainnya. Selain integrasi data juga untuk program kerja lainnya. Seperti contohnya kapan hari dengan Bapeda, kami di sana itu ada teman-teman dari Dinsos dan di Puskesmas dan RSUD, itu yang keinginan Pak Bupati bahwa orang miskin yang masuk ke dalam DTKS ini bisa mengakses fasilitas kesehatan baik di Puskesmas maupun di RSUD Penisina hanya dia dengan menghafal NIK atau pakai KTP lah gitu ya. Nah, di situ ada proses bisnis yang memang dengan adanya ini nanti bisa mempercepat melakukan rekon atau melakukan cek informasi bahwa NIK yang diajukan oleh pasien ini apakah masuk ke DTKS, kalau masuk DTKS apakah masuk ke BPJS atau yang belum. Terus kemudian kalau yang belum masuk DTKS tapi belum ini kemudian apakah masuk ke PBIN ya atau yang non PBIN. Nah, ini juga bisa di cross check dan lainnya gitu. Sehingga RSUD Ibnu Sina atau Dinkes artinya tidak perlu harus rekon lagi dengan sosial, asal data yang dari DTKS ini benar-benar diupdate terus ya, meskipun dalam bentuk Excel. Nah, di dinas sosial juga akan bisa melakukan nanti ada alat ini query dinamis, sehingga bisa meng-cross-check-kan NIK dengan database lainnya. Contoh, seandainya ada ingin tahu NIK ini masuk DTKS, tapi jangan-jangan punya rumah banyak. Nah, ini kan akhirnya kan bisa teman-teman dinas sosial ini bisa mempertanyakan apakah ini layak untuk tetap masuk ke DTKS atau diusulkan untuk dicoret. Nah, itu bisa nanti cek dari NIK-nya itu, kemudian dicek dengan DTKS kalau masuk, kalau sudah masuk kemudian dicek lagi dengan mungkin rumah kusip, ya. Di rumah kusip itu kan ada data persil yang punya rumah, ada bernik kalau nggak salah. Nah, kalau seandainya punya, wah, ini berarti orang DTKS, orang miskin punya rumah di satu perumahan. Wah, ini ya juga tanda-tanya, benar nggak? Nah, ini juga bisa kita cross-check-kan juga dengan nomor objek pajak di PBB seperti apa. Nanti jangan-jangan punya tanah yang luas, punya bangunan yang besar, setelah diselesaikan dengan NOP pajak. Nah, ini bisa menjadi mudahkan teman-teman di Dinsos juga melakukan itu. Nah, Bapeda sendiri juga akan bisa memudahkan untuk contoh kalau mau ada bantuan atau hibah atau apa kepada seseorang berbasis NIK ini juga bisa menggunakan layanan ini untuk mempermudah itu. Begitu kan mungkin yang lain-lainnya dan sebagainya. Nah, next. Nah, ini itu yang tadi yang dari OPD database-nya. Kalau ini yang tadi dari SIPD ada beberapa urusan, dari urusan ada beberapa dipegang oleh inputan oleh
oleh beberapa OPD ya sesuai dengan urusan. Ini input aplikasi input SIPD. Next. Nah, ini yang tadi integrasi OpenSID dan OpenDK. Nah, ini insya Allah kita selesaikan di tahun ini karena sedang pengerjaan juga. Next. Nah, ini proses bisnisnya, tadi yang ruwet, ini kita permudah. Dari operator, kalau melalui aplikasi OPD, inputan OPD atau SID, ini akan menginput, nanti masuk ke sistem data. Terus kemudian sensor input, sensor IoT masuk ke sensor data. Kemudian juga termasuk aplikasi dari OPD masuk ke sensor data, kemudian akan muncul ke beberapa aplikasi dashboard, data eksekutif atau command center, dashboard operasional atau OPD, terus portal data, portal peta, nah ini untuk masyarakat. Maksudnya seperti itu, singkatnya dari yang slide awal itu. Next. Nah, ini konsep dasarnya untuk publikasi. Jadi dari hasil setelah ditarik datanya, kemudian masuk ke data warehouse, kemudian diolah, ada machine learning-nya, nanti ada muncul di salah satu data publishing atau output-nya. Salah satunya dashboard OPD. Dashboard OPD nanti OPD bisa melihat data makronya seperti apa, sesuai dengan OPD-nya, data mikronya, itu ya sesuai dengan sistem informasi yang ada. Nanti kita kedepannya, ini masih kedepannya, karena di tahun ini, awal tahun ini, OPD masih belum kami bikin, nanti sambil jalan, mungkin PAK, terus data mikro, data kinerja OPD nantinya kita akan tarikkan juga sesuai dengan persentase. Nah, ini ada hubungannya mungkin dengan pembangunan, dengan bagian pembangunan, terus data kinerja ASN nanti ada hubungannya sama Sipantas atau absensi yang rencananya tahun ini menggunakan tagging lokasi, terus kemudian capaian keuangan, capaian pendapatan, kalau memang OPD-nya itu ada unsur pendapatan, terus media analitik berdasarkan OPD, dan data tematik lainnya. Next, ini untuk pimpinan, untuk Pak Bupati, Command Center khususnya, ada data makro, ada data mikro, ada kinerja OPD, kinerja ASN, capaian, dan sebagainya. Hampir sama kayak OPD, cuman ada tambahan, ada CTV, media analitiknya lebih luas, tematik yang lainnya, dan sebagainya. Ini masih banyak yang perlu di. Nah, tahun ini di awal masih kita awali dengan data makro dulu, kita tampilkan, sama kita tempelkan juga data media analitik. Kebetulan Dinas Kominfo juga menggunakan media analitik ini untuk pimpinan, sehingga Pak Bupati pada saat login ke comment center atau dashboard pimpinan ini tidak perlu lagi login ke media analitik, nanti akan muncul di sana apa yang terjadi di masyarakat, di media sosial maupun di media online, sehingga tahu permasalahan apa yang mungkin bisa ditindaklanjuti. Nah, kemudian juga ada lagi back sebelumnya, Mbak, ini capaian pendapatan. Ini kebetulan kami melihat kinerja dari teman-teman BPKAD sudah membuatkan dashboard sebenarnya untuk pendapatan, baik pajak maupun retribusi. Ini maka kami coba redesign untuk kita tarik datanya dan kita tampilkan sedemikian rupa di dalam dashboard pimpinan, sehingga kami tidak melakukan pengolahan, kami hanya melakukan visualisasi dari data yang ada dari OPD, khususnya dari BPKAD. Itu ya. Terus kemudian ada dari CCTV, mungkin kita akan tarikan data streamingnya CCTV yang ada di RTC saat yang ada di DISU maupun di Kominfo, ya, termasuk parkiran dan sebagainya, itu juga sudah ada. Kalau untuk data kinerja OPD, saya kurang tahu mungkin apakah masih ada dari pembangunan itu untuk e-monitoringnya, ya e-monepnya ini. Kalau bisa ya mungkin kami akan tarik datanya, dan kemudian termasuk Sipantas akan kami tarik sesuai dengan OPD-nya. Nanti rekap OPD bisa kita tarik dari Sipantas. Ya, pertama nanti kedepannya itu nanti step by step akan kita lengkapi, karena insya Allah tahun 2023 kami usulkan untuk adanya comment center sesuai dengan Nawakarsa, Gresik, Mapan di Gresik 4.0 untuk comment center. Gitu. Next, terakhir portal satu data Kabupaten Gresik.
ini bukan terakhir, ini nomor 3, satu portal satu data kabar Gresik. Sekarang sudah ada data.gresik.go.id, masih dalam bentuk visualisasinya hanya bentuk file CSV, seperti ada yang seperti atau Excel, seperti ada yang di data Go.id yang ada di Indonesia. Nah, kemudian di tahun ini kita coba untuk integrasikan portalnya itu. Nah, dan untuk infografisnya juga kita akan tambahkan nantinya ke depannya di portal satu data. Next, portal satu peta ini ada hubungannya sama BIG, Badan Informasi Geospasial, nanti di mana sementara mereka sudah menyiapkan satu platform untuk portal satu peta, ya, di mana nanti semua peta, layar peta per OPD, per OPD maupun tingkat kabupaten akan dimunculkan di dalam sana. Dan sesuai dengan untuk layar peta per OPD sesuai dengan data mikro yang sudah ada. Jadi data mikro ini sebagai dasar dari adanya layar peta, gitu. Jadi layar peta ini yang sekarang jalan tetap jalan, nanti kedepannya data statistik yang data mikro itu akan menjadi dasar baseline-nya dari layar peta per OPD. Next, terus kemudian sistem atau dashboard telematik lainnya. Nah, ini ada media analitik, ada data IoT, sensor-sensor lainnya seperti kayak punya LH itu ada apa namanya Simora, itu nanti bisa kita tambahkan, bisa kita tarik. Mungkin juga ada dari BPPD ini soal status ini apa namanya tinggi rendahnya apa namanya sungai, khususnya sungai di Bengawan Solo maupun di Kali Lamong, itu bisa kita tarik datanya jika memang mereka sudah mempunyai itu. Oke, next. Ini terima kasih. Jadi mohon kerjasamanya. Kami nanti dari Dinas Kominfo hari Rabu tim kami mungkin akan masuk ke masing-masing OPD yang sudah kami undang sesuai dengan surat ini, yaitu mohon untuk OPD baik contoh tidak harus, kalau tidak punya sistem informasi mungkin bisa memberikan data bentuk Excel-nya seperti kayak Dinsos itu, mungkin bisa Excel-nya seperti apa, dan itu nanti kita sepakati untuk updating-nya berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali. Kemudian untuk yang OPD yang punya database di sistem informasi itu mohon bisa membuatkan user untuk kami bisa mengakses read, ya read aja kok, langsung kepada tabel yang ada, atau dibuatkan table view sesuai dengan kebutuhan kami. Nah, ini kedepannya kayak itu hari Rabu insya Allah sudah mulai beberapa OPD kita kunjungi bersama tim dari pengembang. Itu dari saya, dari Dinas Kominfo, berharap dari teman-teman OPD nanti pada hari Rabu tim kami sudah mulai turun ya ke OPD untuk minta datanya baik berbasis NIK tadi dan berbasis keuangan. Oke. Jadi kalau seandainya memang itu bisa ditarik menggunakan apa namanya, bukan API ya, karena API itu harus per satu-satu. Nah, ini mungkin langsung membuatkan user terhadap satu database itu atau membuatkan table view. Ya, kalau untuk yang tidak ada, monggo mungkin kayak Dinsos bisa pakai Excel, mungkin dari saya nggak tahu nanti dari Discovery Index ini SIKM ini mungkin dalam bentuk Excel ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah buat kami. Terus kayak PTSP ini mungkin karena OSS dari pusat ya bisa kita tarikan minta filenya, atau mungkin KBPP ini juga ada data dari sistem informasi yang ada ini, kayaknya kan sistem informasinya dari pusat semua ini KBPP ini. Nah, nanti apakah bisa diekstrakkan dalam bentuk Excel dan nantinya kita bisa digitalisasikan gitu. Itu dari saya, mungkin sekarang sudah bisa langsung ke pertanyaan atau diskusi dengan teman-teman di PPD. Monggo saya minta
coba dulu ke ini ya, Dinsos ya. Ini saya Mas Rusdi, ya. Dinsos ini kemarin waktu kita rapat di Bapeda itu datanya masih bentuk Excel ya, Mas? Ya, masih Excel ya. Jadi, tapi Excelnya ini biasanya berapa bulan sekali atau minggu untuk update-nya? Dinsos. Ya, Dinsos. Amir, ya. Mas Amir. Oke. Jadi kalau untuk Excelnya itu kita SK. Soalnya nggak jelas, tolong mungkin pakai punya siapa, Pak Rusdi atau yang lainnya. Feedback tadi sudah. Di unmute ya, Mas Rusdi, di unmute dulu. Ya, Halo. Ya, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Yeah. Untuk data yang dari 6NG itu berdasarkan per SK. Jadi kita tidak bisa menentukan untuk per bulan atau per minggu. Itu biasanya berdasarkan apa, Pak Amir? Periode SK. Oh, periode ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting. Namun ada lagi untuk data KGS, mungkin kita bisa berikan per bulan secara rutin. Jadi ada dua, yang melalui 6NG itu adalah data dari PBI. Ya. Sedangkan kalau yang KGS itu kita bisa kasihkan rutin karena itu ada data dari pemohon kartu sehat untuk APBD. Ya, kalau KGS ini berarti di luar DTKS. Gimana? Bisa juga di DTKS. Di luar DTKS ya? Kalau KGS itu? Iya, di luar. Di luar DTKS. Di luar ya? Di luar. Nah, ya. Di luar, karena kan ngajukan kan, gitu loh. Betul. Betul. Oke. Ini kan kita mau memfasilitasi agar di Dinsos kita bisa digitalisasi sehingga nanti bisa kita olah sehingga nanti kalau waktu kemarin permintaan dari Dr. Sony kepala Direktur RSUD itu kan ingin ada satu portal untuk bisa mengakses data apakah ini masuk DKS, ada BPJS dan sebagainya kan gitu. Kemarin kan minta jadi kita dalam rangka itu juga dari era serius Mas Rusdi. Jadi saya juga ada hubungan sampai satu data terus bisa mencukupi dari RSUD dan puskesmas dan juga nanti dinsosnya juga nanti enak nanti butuh apa-apa bisa ke kami soal eksplorasi data itu. Ya, tanya kadisnya saya itu. Ini mungkin Pak Amir bisa mau menambahkan sedikit. Monggo Pak Amir. Ya. Matikan ya. Terima kasih Pak Fahri. Tambahan untuk DTKS yang bisa kami bagikan, kami siap berbagi DTKS tiap periode SK Mensos. Memang sekurang-kurangnya itu bisa per bulan, akan tetapi kita kadang-kadang penandatanganan beliaunya Pak Bupati itu kadang-kadang ya mungkin pemeriksaannya atau apanya itu pernah juga ada yang sampai telat 1 bulan setengah dan sebagainya. Ya itu masalah teknis lah. Pada dasarnya perubahan DTKS itu tiap bulan. Tapi kita yang bisa diakui itu yang sesuai SK. Kalau SK-nya 2 bulan ya berarti perubahan yang bulan pertama ikut di bulan kedua. Ya enggak apa-apa. Yang penting kan update. Kemudian untuk tim yang akan turun dari Diskominfo itu hari Rebo itu semua OPD atau terjadwal itu Pak Fahri? Ini saya belum membuatkan jadwal, tapi insya Allah kita serahkan jadwal. Menyesuaikan. Kemudian terkait dengan DTKS, ini yang menjadi kekhawatiran saya, mungkin nanti Pak Fahri dan tim di sana bisa menjadi pertimbangan ya. Kalau misalkan bantuan sosial di Kabupaten Gresik berdasarkan DTKS, ini perlu dipikirkan kembali karena pada dasarnya DTKS itu kan sudah menerima bantuan dari pusat.
sehingga tidak perlu dibantu dari Kabupaten Gresik. Kalaupun Gresik harus berdasarkan data, mungkin bisa menggunakan DTKS daerah atau apapun istilahnya. Karena kalau warga yang sudah dalam DTKS dibantu dari Gresik, kekhawatiran yang terjadi adalah ganda penerima. Nah, agar menghindari KPM ganda itu, maka data yang di Kabupaten Gresik harus ada data tersendiri. Mungkin KGS ditambahkan data yang lain, termasuk mungkin untuk menuju hasil dan sebagainya itu. Nah, kemudian sesuai dengan apa yang tadi disampaikan Pak Fahri di awal ya, terkait dengan pengawasan terhadap perkembangan kesejahteraan sosial itu bisa dipadukan data itu DTKS itu dengan data NPWP, kemudian data Samsat yang penerima pemilik STN itu juga paling tidak memberikan informasi bahwa orang ini punya aset entah itu sepeda motor atau mobil atau apalah, atau nanti data-data yang lain. Ini juga mungkin jadi salah satu angan-angan saya cara mengurangi kemiskinan. Sementara itu dulu, Pak Fahri. Monggo lanjut. Iya, Pak Amir, makasih. Itu sudah Oke, kepikirkan. siap. Kami sudah terpikirkan ke sana, makanya itu kami coba untuk yang NIK selain yang 5 OPD prioritas, super prioritas itu kan kami juga mengundang dari contoh dari PKP, dari Perkim, ya, mungkin bisa kita cekkan dengan apa namanya rumah kosipnya itu kan berdasarkan NIK, terus kemudian kami juga cekkan dengan BPKAD ini soal nomor objek pajak. Nah, mungkin kami juga akan cekkan dengan teman-teman di PTSP. Saya nggak tahu di PTSP apakah ada data berdasarkan NIK, ada hubungan sama NPWP, terus ada urusan sama NIB, ya toh? Ada NIB, no. Terus kemudian dan juga kenapa kami juga undang bagian pengadaan, ya bagian pengadaan ini kami juga cekkan karena kami ingin tahu database-nya apa sih di sana, misalnya dari SPSE yang ada. Nah ini berdasarkan apakah ada NIK-nya. Nah, kalau ada NIK-nya, jangan-jangan NIK-nya orang DTKS ini punya perusahaan. Nah didaftarkan di SPSE. Nah ini juga bisa. Sementara itu dulu yang ada di kita dulu. Nah, atau jangan-jangan juga kami cekkan dengan BKD nanti NIK-nya ternyata masuk Simpak. Nah, itu. Nah, ya toh? Nah, kan gitu. Nanti jangan-jangan ASN juga yang masuk sana. Itu. Makanya itu data itu kami coba kumpulkan gitu. Itu ya. Baik, dari Dinkes terima kasih. Kemudian beranjak ke Dinkes ada ya, Dinkes ya. Dinkes, nggih. Dari Dinkes mohon izin dengan siapa? Mungkin saya bisa tanya soal apa namanya Dinkes tentang database yang ada di sistem informasi Sikda. Dinkes, Sikda, Dinkes ada skip. Oke, Dinkes masih skip ya, belum muncul. Nanti kalau sudah muncul raise hand. Kemudian satu lagi RSUD Benisina. Dinkes sudah? Masih? Din? Enggak ya? Ya, Dinkes. Oke, ini kelihatannya sudah ada. Monggo, Dinkes. Soal ini Sikda, saya ingin tanya, kira-kira Sikda ini aplikasi di kita sendiri atau di pusat? Halo? Halo, Dinkes. Sudah open mic? Nggak open video? Oke, sambil nunggu RSUD Indonesia ini juga belum muncul ya? Belum muncul, oke. Nah, Dispendik. Nah, ini Dispendik. Ada Mas Arif. Seva. Mas Arif, ya seperti tadi yang menjelaskan telepon, nanti kami butuh akses ke PPDB SD, mungkin terus kalau SMP
sewa di Telkom ya ekstraknya Excelnya ya. Terus kemudian ke PD Seru. Nah ini kami butuh datanya nanti. Ya, Mas. Ya, untuk PPDB SMP ini sementara kita memang masih sistemnya sewa ya dengan PD Telkom ya. Terus kemudian untuk yang PPDB SD itu sudah aplikasi kita sendiri ya. Cuma untuk PPDB itu bersifat event ya. Jadi hanya untuk melaksanakan apa itu kegiatan di event-event tertentu aja, dan hasilnya pun tetap nanti akan masuk di PD Seru juga. Itu bagaimana misalkan untuk yang bisa kita berikan view untuk sebagai inputan di data warehouse-nya, itu kita ambilkan langsung data dari PD Seru untuk data siswa maupun guru. Ya. Mungkin itu di situ. Oke, Alif. Jadi gini, kenapa saya juga butuh ke PPDB itu mungkin soal ada urusannya kami mencoba menambahkan yang nggak ada di Dispenduk, yaitu adanya tagging lokasi KK. Ya, nah kalau di PD Seru kalau di PD Seru itu kan murid yang sudah masuk ke database-nya gitu. Iya. Yang mendaftar, mendaftar ini kan berarti kan termasuk pendaftarnya ya. Ngambil dari pendaftarnya. Oke. Iya. Tapi yang ber-KK bukan domisili. Ya. Iya, benar. Jadi untuk PPDB SMP Mas Fahri, sebenarnya data awalnya pun juga dari PD Seru. Oh gitu. Iya. Jadi kembali di situ mungkin nanti ditambah dengan pendaftarnya yang lain yang di luar dari ini. Ya. Kalau pendaftar dari Kabupaten Gresik, kita langsung ambilkan juga data langsung dari PD Seru juga. Ya, karena di PD Seru juga sudah ada tagging lokasi. Oh gitu ya. Iya. Nah, paling enggak ini kita sudah mulai menambahkan kami ini kan selain mungkin dari PD Seru yang ada tagging lokasinya kalau nggak salah di PKP ya di Mas Arifin ini juga ada tagging lokasi berdasarkan NIP. Nah nanti NIP-nya kami cekkan dengan kakaknya akhirnya kan ketemu kan gitu. Ya. Jadi kenapa kok kami coba kayak gitu ya kami mencoba untuk menambahkan apa nanti yang di data warehouse yang nggak ada di tempat lain di data warehouse itu lengkap sehingga suatu saat nanti bisa menjadikan rujukan penarikan data untuk sistem informasi lainnya. Itu ya, Mas Arif. Thank you ya. Oke, sip. Oke, thank you. Kemudian satu lagi mana ya? Dinsos, Dinkes, RSUD, Dispendik. Apa lagi ya? Aduh. Nah. Dinsos. Ya, Dispenduk ya. Oke, Dispenduknya. Dispenduknya ini nggak ada yang hadir ya. Nggak ada yang hadir karena takut mungkin ya. Takut kita tarikin data Dispenduk Capil ini. Siapa nanti biar Pak Sekda nanti yang manggil sendiri. Baik. Kemudian kita lanjutkan dari 5 ini, kemudian ada kenapa kami mengambil yang lainnya juga karena untuk tambahan memberikan informasi ke data warehouse ini data yang lebih besar lagi. Yaitu satu Bapeda ya. Di Bapeda ini saya kurang tahu ini sekarang Grandi siapa yang pegang, Mbak Purin atau Mbak Ani atau siapa? Mungkin bisa memberikan informasi. Mbak Purin, Bapeda. Salam. Iya. Untuk database Grande itu siapa yang pegang, Mbak? Bidang sosbud sebenarnya. Bidang sosbud ya? Gitu. Cuman apakah sudah diserah terimakan ke Mbak Ani? Saya juga kurang tahu. Masih belum ya, belum tahu ya. Gitu. Nah itu Grande itu jelas itu dibiayai oleh APBD. APBD. APBD ya, berarti
maksud saya kalau APBD berarti kan tinggal cari siapa yang pengembang dulunya yang bisa dihubungi kan gitu aja. Karena di Grandi saya lihat cukup banyak yang bisa kami tarik juga database-nya biar bisa satu. Sebenarnya data warehouse ini ya nanti Grandi-nya kabupaten gitu. Sebenarnya konsepnya sama kalau sana juga. Cuman kan ya itulah. Ini kan kita coba keberlanjutan ya, Mbak Gurin ya. Sehingga Grandi yang sudah bagus ini kita coba berkaya lagi dengan data lainnya. Baik, Mbak Gurin. Terus kemudian satu lagi untuk SIPD itu sejauh mana bisa kami tarik datanya atau diekstrak dalam bentuk Excel? Kalau SIPD ada beberapa yang sudah disediakan fitur Excel-nya, cuman ada beberapa yang tidak. Kemarin kami menyiasatinya ketika kami butuh data itu, tapi dalam SIPD tidak difasilitasi, yaitu kami copy paste gitu aja, kami taruh ke Excel. Kami show all, ada sekian ratus misalnya, kemudian kami kontrol A, taruh ke Excel seperti itu. Ya. Karena memang tidak semuanya. Oh gitu, ya. Karena ini kan kami butuhnya juga nanti ke depannya untuk ini apa namanya kita tarik juga sehingga di dashboard Pak Bupati itu OPD ini tahulah berapa sih anggarannya, terus belanja pegawai, belanja apa dan itu juga mudah, enak gitu Pak Bupati melihatnya juga enak nanti ke depan sana. Ada kalau hanya seperti itu analisa belanja seperti itu ada sudah difasilitasi Excel-nya. Jadi yang sudah ada Excel-nya itu adalah rekapitulasi usulan dari desa, dari Pokir, kemudian rekapitulasi belanja OPD per program ada, per dinas ada, tapi rekapnya saja. Tapi kalau sampai untuk detail kita belum difasilitasi ke Excel seperti itu. Oke, ya maksud saya minimal seperti itu, Mbak Gurin. Nanti soal ini kan apa ya? Ya kedepannya kan biar data warehouse ini juga sebagai rekapan semuanya dan juga ini kan data makro lah nantinya kan. Nanti kalau bisa sampai mikronya ya syukur-syukur kedepannya SIPD bisa lebih mudah untuk ditarik datanya. Terima kasih Mbak Gurin. Sementara itu kalau yang sudah. Terus kemudian untuk yang berikutnya dari BPKAD ini saya butuh banyak ini sebenarnya. Atau sebentar ke sebelum ke BPKAD ini cukup banyak nanti. Ini yang berdasar nik aja dulu. Ini PTSP. Yang saya PTSP Mas Pujiono. PTSP ini kan semuanya pakai OSS PTSP ya. Kira-kira ada yang bisa kami tarik nggak datanya? Mungkin bukan dari OSS, mungkin dari Sipadunya. Kalau dari OSS seperti apa? Buka bitnya, ya. Baik, mohon izin. Mohon izin Pak Wakri. Yang pertama saya bukan kabit, saya fungsional. Pak. Oh iya, fungsional, iya. Orang kabit sudah tidak punya jabatan kabit. Oh iya, ya nanti saya siapkan koordinator namanya. Nanti. Ini bersama teman-teman IT juga teman-teman data, tapi ngapunten yang kedua Pak Muji sedang ada tamu dari Polres terkait data, jadi kami juga mewakili barangkali nanti kalau ada yang kurang pas mohon dikoreksi. Ini. Kalau melihat suratnya itu ada beberapa yang mau diintegrasikan termasuk yang ada di SIM-BG. Ngapunten sangat untuk di SIM-BG ini kan kami sudah beralih nih di PBG. Apakah itu masih apakah itu masih memungkinkan integrasi dengan aplikasi pusat SIM-BG? Monggo ini nanti ditelaah lagi. Kemudian yang lain juga sudah melalui USS dan sebagian juga sudah menggunakan Si Cantik. Namun memang ada beberapa nanti yang masih akan menyusul, jadi masih on progress untuk diintegrasikan dengan Si Cantik. Monggo ini menjadi dasar telaah Diskominfo
untuk tindakan selanjutnya, atau mungkin terkait si Cantik dan beberapa data yang ada di kami untuk rencana integrasi, mungkin Mas Tony selaku Pranata komputer di tempat kami yang lebih menguasai, monggo dengan Mas Tony. Yang jelas untuk SIM BG kami ngapunten sangat karena sudah beralih ke PBG Pak Fakri. Mohon izin demikian. Mungkin ditambahkan Mas Tony, Pak Fakri, monggo. Monggo Mas Tony. Pak. Selamat siang Pak Fakri. Ya Pak, untuk terkait data di Si Cantik itu kita masih berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo Pak. Kami usahakan ya. Mas Tony, langsung aku tanya gini ya. Kalau OSS itu pasti ekstrak Excel ya? Ya, kita ngambil data berupa Excel tiap bulan biasanya Pak. Nah, itu ada berbasis NIK ya? Ada NIK ya? Gimana Pak? Ada kolom NIK? Kolom NIK? Atau NPWP? NPWP, iya. Udah ono NIK masuk NPWP. Nanti cek lagi ya? Ya. Nanti saya cek lagi Pak. Ya, saya tadi butuhnya itu data yang berbasis NIP ya. Apapun itu nanti dasarnya. Apakah dari Excel atau dari sistem gitu. Kalau dari sistem kami nanti butuh ininya apa table view-nya ya, table view aja berbasis NIP ya. Jadinya NIP ini NPWP ini namanya ini ternyata dia punya izin apa gitu ya. Nah itu nanti dalam bentuk table view bisa kami tarik ke data warehouse sehingga ini yaitu tadi seperti yang diminta sama teman-teman Dinsos itu bisa di-compare. Jadi data-data yang baik penerima bansos maupun BTKS itu bisa kita cross-check-kan dengan OSS atau mungkin dengan Si Cantik maupun SIM BG atau apapun itu ya. Itu bisa tahu, oh jangan-jangan orang ini direktur ya, tercatat direktur gitu. Atau dijadikan oknum menjadi direktur. Nah ini kan juga bisa kita telusuri gitu kan, gitu Mas Tony. Jadi itu ya nanti jadwalnya tim kami akan turun ke sana ya mulai dari Rabu nanti kami akan kembali bersurat pas hari Rabu, Kamis, Jumat itu nanti terus-terusan tim dari Jakarta yang datang saya untuk ini lagi di Jogja, masih di Jogja, lagi perjalanan ke Jogja ini Pak Broto sama Pak Mas Adit. Ya, itu oke dari PTSP, thank you. Oke. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih. Next dari ini aja dari kepegawaian. Dari kepegawaian, sorry. Dari Mbak Fatika, BKD. Ya, Mbak Fatika, BKD. Mohon izin nanti ini kan disarankan sudah ada SIM ya, Mbak Fatika. Dan juga ada berbasis NIK ya. Mungkin kami mungkin bisa mengakses data di sana atau di table view kan yang berdasarkan NIK, ya NIP, terus nama, terus apa-apa gitu. Paling tidak kami tahu ada NIP ini adalah ASN dari Pemda Gresik kan gitu. Oke, gitu. Itu sih sebenarnya nanti mudahnya ya bukan di Excel ya, Mbak. Mungkin dari pengembang nanti bisa dimintakan atau programmernya bisa minta dibuatkan table view ya. Oke. Berdasarkan NIK aja ya. NIK nama OPD di mana gitu aja saya rasa udah cukup gitu. Atau sama ada nomor teleponnya ya. Ada hubungannya nanti sama ini saya cek log. Nanti satu saat nanti akan beres. Oke, siap. Ya memang masih belum gabung di Simpek, cuman kan mungkin satu pengembang jadi mungkin bisa kami integrasikan kedepannya seperti apa nanti mungkin bisa dibicarakan lagi Pak Fahri. Betul, yang ada saja. Yang ada saja. Nanti kita minimal nanti kami kalau waktu query mengecek apakah NIK ini adalah ASN. TKS ternyata ASN. Nah ini kan nggak benar kan gitu. Kan minimal seperti itu ya. Oke, thank you ya dipahami dari BKD. Terima kasih. Oke, next ke Disnaker ya, Disnaker Mas Dalan ya.
Ya, dari Disnaker ini ya. Ya, Mas. Dari Disnaker ini kan ada beberapa ya, dari beberapa sebenarnya aplikasi yang sudah ada itu apa? Kira-kira yang punya sendiri? Yang resmi ini sekarang pakai kerja-kerja, Mas, yang AK1 online itu loh, yang terakhir. Yang apa musa kira dulu? Oh, Imamen. Ya, lanjut. Ya, berarti yang AK1 online itu kan sekarang lagi getol-getolnya kerja ini untuk penerimaan report itu ya. Nah, sebenarnya nanti saya itu pengen menyambungkan data OSS itu, Mas. Jadi semua perusahaan yang ada di Gresik itu saya tahu apa valid enggaknya perusahaan ini, apakah sudah terdaftar di perizinan apa belum. Jadi ketika mereka mau memasukkan ke lowongan ke pihak Gresik Kerja ini, kita udah bisa validasi pakai data OSS itu. Oke, punya gitu. Oke, itu bisa Mas Hendri, nanti kita apa ya? Ini aku kan lagi ngejar ke Nick dulu ya. Aku ngejar ke Nick dulu. Iya. Hubungannya siapa? Nick sama kakak. Ya. Kartu kuning, kartu kuning. Iya. Nick. Selama ini Nick sama kartu kuning berjalan. Udah kemarin koordinasi sama Mas Heri. Nah, betul. Aku butuh itu nanti karena apa ya, minimal misalnya kalau mau divisualisasikan kita kan bisa memvisualisasikan bahwa ini seperti gini dan sebagainya gitu. Dan nanti juga apakah pada saat kita mau query orang miskin dari KS ternyata dia sudah punya kartu kuning, mungkin ini yang akan jadi prioritas ya kan gitu kan. Oke, siap. Itu Mas, thank you. Berarti bisa ya segera nanti kita dan juga aku sedikit menyimpang sedikit nanti apa ya, segera ini kami mencoba untuk komunikasi secara teknis dulu sebelum administrasi, yaitu rencana adanya SSO, single sign on Gresikpedia ke AK1. AK1 sehingga orang yang lewat Gresikpedia nggak perlu lagi login, bukan login. Siap. Tapi kendalanya kan yang masalahnya yang punya iOS itu loh, Mas. Yang pakai iOS. Iya, soalnya HP-mu iOS. Urusanmu. Kalau iOS pakai web dulu ya, maksud saya seperti itu. Sementara nanti, itu kendalanya yang kalau pakai single sign on itu kendalanya. Iya, ya nggak apa. Karena orang cari kerja itu saya rasa belum pakai iOS Mas gitu ya. Siap. Oke, thank you Mas. Ya. Oke. Terus kemudian mungkin kita beranjak ke Dispendik sudah, Disnaker sudah, Dinas Koperasi, Dinas Koperasi. Perindak ini SIKM. Ya, Pak Fasli. Dari mana? Dari pusat atau punya sendiri? Punyanya sendiri dari developernya. Oke. Itu kan ya. Pendataan apa? Ikatan kelompok industri kecil menengah. Ya. Oh iya, industri kecil menengah. Nah, itu kalau misalkan NIK-nya masih banyak yang kosong karena itu datanya belum lengkap. Yang memang di awal dibuat itu ditujukan untuk pendataan industri kecil menengah. Ya nggak apa-apa Mas. Kalau kosong kan nanti tetap kami tarik. Nanti kalau memang kainim bisa. Nah nanti kan kedepannya kan bisa lebih diperbaiki lagi kan ini. Intinya kalau itu ada, kami yang namanya data warehouse akan menarik by periodic. Kan gitu. Kalau ada updatean ya kita tarik, ada updatean kita tarik, seperti itu kan. Nah itu nanti itu. Kenapa? Untuk mekanisme itu untuk penarikannya kita yang ngirim data ke sana atau nggak usah. Yang penting satu dari teman-teman ini untuk seluruh PD yang punya sistem itu bisa model pasti dibuatkan user. Nah, user read only. Nah, read only ini untuk mengakses
kalau memang dibuatkan table view, ya mungkin table view-nya ya sesuai dengan sudah di-query-kan, gitu ya. Atau memang langsung ke table yang bersangkutan. Jadi kalau ada itu aja sih. Ini untuk seluruh OPD sama, seluruh OPD sama. Jadi kami bisa dibuatkan itu atau memang langsung masukkan. Hanya read only, hanya ngambil aja. Ya. Jadi kami tidak kotak-ngatik yang ada. Dan itu nanti biar di sistem kami nanti yang periodik, nggak tahu itu seminggu sekali atau berapa hari sekali. Kami nggak melihat ada flag pergantian langsung ditarik. Gitu. Karena ya itu seperti itu ya Mas. Tadi di itu nanti gampang. Anunya apa? OPD tidak diribeti lagi. Yang penting ojo ganti data database atau tabel jangan ganti. Ya, kalau cut off harus ngasih tahu. Kalau cut off, ya, thank you ya, oke. Perindak, oke, oke. Snaker dari Perkim. Ini urusan nik, Mas apa? Arifin, ya. Ya, siap Mas Ari. Ya, Mas Arifin. Nah, dari Perkim itu ini kalau saya ngobrol satu data sama Pak Wasil, Melayune ya nangis. Melayune nangis. Wes belum bisa keluar dari rumahku sih. Nah, itu. Ya. Jadi saya tetap harus mengutamakan rumahku sih. Nah, jadi rumahku sih kapan hari itu sempat saya lihat tabelnya dari Mas Arif ya. Itu memang ada berbasis nik dan tagging lokasi ya. Ada data juga kalau nggak salah. Nah, itu nanti mohon kami difasilitasi untuk narik data tersebut ya, termasuk juga yang mendapatkan bantuan di Sigap RTH. Ya. Nah, itu nanti kami dapat sehingga kami mendapatkan informasi apapun itulah dari tabel yang ada. Tidak harus selengkap mungkin, hanya nanti diskusi di lapangan. Jadi pada saat di lapangan teman-teman kami tim kami datang, nanti jangan bisa melihat oh ada tabelnya kolomnya ini. Nah, oh dari 10 tabel mungkin kami butuh 5 tabel 5 kolom aja. Nah, gitu Mas. Ya. Ya Mas. Kalau diperlukan nanti hari Rabu atau dijadwalkan kapan nanti kami bisa mengundang konsultan kami. Oh, siap. Mas gitu. Biar siap. Yeah. Baik Mas Ripin, itu permohonan kami jadi kami akan menjadwalkan itu. Nanti ini lagi perjalanan ke Jogja ini Pak Bro Tol sama Mas Adit. Baik, terima kasih Mas Ripin. Ya, sama-sama. Terus kemudian untuk dari BLP ya, BLP yang berbasis nik ini. BLP dari LPSE kan pindah sana. Ya Mas ya. Nah, tuh. SPSE sudah ada di sana. Nah, itu kira-kira kan server kan ada di SPSE. Masih di Kominfo ya? Iya, nah Kominfo kabeh yo. Tapi kan adminnya sana. Enggak, maksud saya untuk pendaftaran rekanan yang ada di dalam SPSE itu kan tetap ada nick-nya ya. Tadi saya konsultasi ke Bu Indah. Untuk KTP cuma jadi syarat saja. Persyaratan, iya. Persyaratan? Iya, persyaratan daftar. Oh, persyaratan daftar? Iya. Nah, yang daftar itu harus pemilik atau gimana? Nanti saya koordinasikan lagi sama Bunda mungkin. Gitu. Jadi intinya kalau daftar kan tetap ada nick-nya. Ya, KTP-nya kan tetap bukan file KTP di-upload saja kan, tetap di-input nomor. Lah itu, kurang tahu nanti nick-nya apa di-input atau. Oke. Nanti nick-nya itu kami butuh yang ada berbasis nick. Nanti kan mungkin ada nick, terus NPWP, nama CV-nya apa, alamatnya sebagainya kan gitu Mas ya. Siap. Nah, saya cukup itu aja. Gak sampai ke dia pemenang apa enggak. Siap. Di awal cuman itu, kalau bisa ya narik database langsung sehingga teman-teman WLP juga nggak perlu harus mengekstrak dari Excel setiap periode, tapi secara sistem bisa narik aja, itu ya. Siap. Oke, nanti bisa dilakukan itu. Thank you. Oke, Mas. Baik, dari PU TR ini siap. Iya. Goplong ini gimana? Untuk goplong itu. Datanya kan ada itu yang per
KK untuk rutin atau terjadwal itu 5 terjadwal. Nggih. Pripun? Goblok. PU. PUTR. PUTR kan ya? Oke. Lanjut ya. PUTR nggak ada. Oke. Oke, itu yang bersistemik. Nantinya kami membutuhkan itu. Terus kemudian kita coba masuk ke keuangan. Ya, keuangan ini ada 2 saja sebenarnya. Ya ada 3 sih. Tadi sudah diterangkan oleh Mbak Kurin soal SIPD. Ini itu yang sebelum masuk ke BPKD. Ini pembangunan, Mas Jeduni ada. Mas Jeduni, pembangunan. Nah, pembangunan, Mas Jeduni, ya. Ini aku mau tanya, mana itu masih jalan dah? Tolong di unmute. Oke. Iya. E-controlling, ya. Iya, e-controlling atau ya. Gimana? Setengah-setengahnya masih. Kemarin tahun 2001 kemarin kan rencananya kan SIPD sehingga kita awal-awal tahun tidak merencanakan, tidak melaksanakan. Cuman sehingga untuk dananya direfocusing sementara. Kemudian kita di PAK kita munculkan lagi untuk pendampingannya. Nanti insya Allah kalau nanti di tahun 2022 ini masih menggunakan SPD karena e-controlling itu nariknya di SIPKD, kita masih bisa melaksanakan. Nanti tidak tahu kalau di SPD berjalan kita mungkin agak mengalami kesulitan dalam hal integrasi data. Iya. Nanti. Sebenarnya sih Mas, kalau untuk yang SIPKD ini kayaknya masih jalan ya untuk penatausahaan. Ya. Jadi nanti kita akan koordinasi dengan PKD nanti. Iya, yang dibutuhkan sama teman-teman pembangunan kan di penatausahaannya ya untuk hasil akhir. Kalau untuk yang pertama kan di SIPD perencanaan, iya lah, kan itu. Okay, ya. SIPD kan bentuk Excel aja. Oke, enggak nanti kami mungkin ada poinnya nanti untuk kedepannya untuk ini dashboardnya Pak Bupati gitu ya, dan OPD salah satunya ya juga nanti untuk kepala OPD nggak perlu login ke beberapa sistem informasi gitu, cukup kami nanti yang menyajikan di dalam dashboardnya masing-masing gitu Mas. Jadi tetap pembangunan punya e-controlling ya punya e-controlling gitu, nggak ada masalah gitu. Yeah. Nanti kita bisa koordinasikan dengan Mas Hari nanti gimana modelnya kayak apa nanti yang diminta, nanti kita bisa sharing. Ya oke. Ya intinya seperti itu ya Mas ya nanti. Siap. Ini ya masih sementara sih di awal, nanti kita cari lagi solusinya. Baik, terima kasih Mas. Nah sekarang terakhir dari BPKD ini saya cukup banyak yang menarik. Pisau, kayak itu. Oh siap, aku jatuh sih. Oh, Bapak Har. Ya, Mas Har. Jadi seperti yang dulu pernah kita diskusi, nah soal pendapatan. Sebenarnya kan pertama Kominfo itu kan kapan hari kan punya si pajak itu, gitu. Nah si pajak itu ternyata hanya bisa setahun kalau nggak salah. Sepertinya kan kayaknya cut off ya, database-nya. Ya, cut off ya. Soalnya aku pakai data dashboard sampean itu ya, yang APK-nya itu awal tahun itu nggak bingung golek database. Ya, kita sistemnya cut off Pak Pari, karena ada kebutuhan untuk pelaporan. Oh, oke. Berarti cut off ya? Kita nanti pelaporannya jadi susah untuk pelaporan. Berarti ya, oke. Cut off ya. Itu hampir semuanya ya? Semua tentang pendapatan ya? Hampir semua, kecuali ini sih, kecuali PBB sama PDL.
Itu PBB itu satu anu ya, satu DB ya, nggak ngerubah nama database-nya ya, gitu. Oke. Tapi karena kesulitannya itu, kita di pendapatan itu ada banyak database, jadi punya platform sendiri-sendiri. PBB di Oracle, kemudian BPATB di Postgre, yang PDL, baca daerah lain itu ada di SQL Server. Oke, Mas, aku mau tanya, itu kan kalau yang di dashboard sampean itu, rencana kan mau tak redesign lagi untuk masuk ke dashboardnya pimpinan. Ya, dan juga nanti kalau bisa, itu kan dashboard sampean kan pasti itu kan rekapan. Pasti kan ada data kan makronya, pasti ada mikronya, gitu. Nah, mikronya nanti kami akan mencoba menelusuri agar suatu saat nanti bisa masuk ke dashboardnya kepala PD masing-masing, gitu loh. Jadi misalnya parkir, nanti ya masuknya hanya bisa dilihat oleh kepala dinas perhubungan sama Pak Bupati, ya gitu. Intinya kan kayak gitu. Nah, ini kami mencoba gimana sih data warehouse ini ya juga biar nggak berat setiap hari narii besarnya segitu ya, kami masih mencari ritmenya, ini penjadwalannya. Kira-kira Pak Bupati butuhnya apakah harus per detik, apakah harus benar-benar atau memang cukup setiap 12 jam sekali baru ke tarik ya, 12 jam sekali tertarik. Nah, sehingga di data warehouse juga terlalu berat kan gitu. Kalau yang jadi memining datanya itu enggak setiap kali gitu, enggak live banget gitu. Tapi untuk yang di data di dashboardnya yang sudah disiapkan itu, yang APK itu gimana? Perlakuannya langsung query dari yang ada atau gimana? Itu real time Pak Ari. Real time ya? Real time. Oh. Kan gini, kalau kita bicara masalah pendapatan ya, dashboard pendapatan. Itu kita sebenarnya ada dua konsep atau istilah. Jadi di kita itu ada pendapatan, ada keuangan. Jadi yang pendapatan itu di kami itu kami anggap sebagai yang tercatat sebagai transaksi pendapatan server. Jadi misalkan ada orang bayar ke PBB melalui Tokopedia. Nah, itu kita begitu ada transaksi itu kita catat sebagai penerimaan hari itu. Nah, versi keuangan itu beda lagi Pak Mari. Jadi ketika Tokopedia itu menyerahkan orang dalam satu hari itu ke Bank Jatim, kemudian Bank Jatim transfer ke rekening kita, nah itu besoknya, nah itu baru diakui sebagai versi keuangan. Oke. Nah, jadi ada dua versi pendapatan memang, tapi yang di dashboard itu yang kami masukkan sebagai yang transaksi. Oke. Berarti kan tinggal disclaimer-nya saja ya Mas ya, kan gitu. Nah, mungkin diberi keterangan bahwa ini adalah transaksi, bukan keuangan, kan gitu. Itu aja sih gitu. Sehingga kami juga nanti narik ke sana kan dengan adanya sampean sudah membuatkan itu, kami lebih mudah lagi untuk nariknya. Jadi nggak perlu sampai kan sudah ada itu pasti sampean pisahkan kan dari database yang ori gitu. Nah, kami nanti butuh viewing ke sana ya. Itu hitungannya lebih ke insya Allah nggak merepotkan lah gitu. Cuma menyumpahkan. Nah, minta tolong itu karena ya ini biar nanti ini kan yaitu dalam rangka nanti tahun 2023 juga dashboard comment center atau pimpinan ini juga sudah mulai kan ada comment center mosok kono sing ditampil loh. Iya toh? Jangan sampai CCTV. Ini bupati duduk satpam gitu kan. Bupati itu kan duduk satpam duduk CCTV kan gitu kan gitu. Sehingga mindset-nya harus kita rubah, makanya itu kita sekarang sudah siapkan ke arah sana. Selain untuk kebutuhan satu data kabupaten. Itu kalau untuk DPKD saya butuhnya itu karena ini cukup banyak, apalagi sekarang pajak parkir ini kan sudah online. Nah, nanti juga seperti apa saya juga kurang tahu itu apakah dari QRIS-nya itu juga langsung bisa masuk ke sini atau ada delay-nya rekapan dari masing-masing QRIS-nya kan Bank Jatim ya yang penampungannya. Ya, cuma transaksinya ada di rekeningnya masing-masing. OPD masing-masing. Baru setelah nanti dari OPD itu
menyerahkan atau istilahnya dilimpahkan ke RKUD, baru nanti dicatat di penerimaan di DPKAD. Oh, berarti yang real time itu berarti ada di sub ya kalau parkir ya? Ya, oke. Nah ini kan lagi concernnya ke sana juga seperti apa? Ya, berarti saya belum mengundang di sub nanti ini juga. Berarti di sub ya untuk real time-nya. Oke. Nanti kita bisa cekkan mana yang bakal jadi jadi data yang orinya, apakah yang sudah tercatat di DPKAD atau yang masih di OPD masing-masing kan gitu. Ya, baik. Mungkin itu terus saya juga nanti mohon dibantu juga untuk si pajak kami yang cut off itu ya, itu bisa dibantu untuk mengkonekkan lagi karena emang Mas sudah cukup bagus, tinggal mungkin karena kita nggak tahu database-nya dulu ganti nama ya, mungkin ganti nama ya, ganti nama berarti sistem. Teknis saja Pak Fahri. Ya, oke. Nanti intinya bisa gitu. Ya, gitu. Ini bisa. Kalau ada Mas Hartono, insya Allah semua bisa. Oke. Terakhir kan kudu. Ya, baik. Terima kasih. Dari teman-teman itu terima kasih atas ini informasi yang kami dapatkan yang sudah diberikan kepada kami. Terus insya Allah kami akan membuat satu jadwal, mungkin nggak hari Rabu, mungkin mulai hari Kamis ke OPD ya, mungkin hari Kamis karena Rabu baru datang tim kami. Nah, sehingga kami akan mencoba untuk mungkin mulai turun ke hari Kamis, Jumat, terus kemudian mungkin bisa sampai ke minggu depannya karena ini sedang dikebut. Kami dipecuti sama Pak Sekda, minta akhir bulan ini juga sudah ada wujud ya, ada wujud berapa yang sudah masuk, siapa yang susah, kalau yang susah biar Pak Sekda minta untuk dikoordinasikan langsung dengan Pak Sekda sendiri gitu. Jadi seperti itu informasi dari Pak Sekda kemarin waktu memanggil kami ke ruangannya. Itu ya, Bapak Ibu, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan. Ini dari tim ada Pak Broto, ada Pak Mas Adit, sambil di perjalanan mendengarkan Zoom kita ini. Nah, sehingga pada saat hari Rabu, teman-teman tim ini datang, terus kemudian kita mencoba untuk strateginya seperti apa, hari Kamisnya sudah bisa ke OPD, ya. Mungkin bisa diawali dengan Dinsos, daerah sana Dinsos, Dispenduk, ya. Kemudian nanti Dispendik, terus kemudian masuk ke kantor bupati sana. Jadi biar nggak riwari gitu. Mungkin seperti itu. Sementara hasil pertemuan kali ini kami Dinas Kominfo mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas kekurangan yang kami lakukan pada pertemuan kali ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman. Jangan lupa daftar hadir ya di kolom chat, bisa dianu. Oke, thank you. Mohon izin live atau bisa diisi ya. Terima kasih.